Haleluya, sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah berhasil dan beruntung. Dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini menjadi sangat menarik karena menjadi dambaan, menjadi kerinduan setiap orang. Tidak ada orang yang gak suka berhasil dan beruntung. Tidak ada orang yang hidupnya mau cilaka, hidupnya sial, hidupnya bangkrut, hidupnya buntung, ya kan? Tapi semua kita mau berhasil. Dan luar biasanya saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sangat tegas menjelaskan buat kita bahwa siapapun saudara, kita punya hak yang sama untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan. Nah, karena kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 28, Alkitab sangat jelas berkata, maka Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, taklukkanlah bumi ini. Berarti Tuhan memberi spirit buat kita adalah spirit penakluk, bukan spirit pecundang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, apapun latar belakang kita, saya percaya kita punya hak yang sama untuk meraih keberhasilan. Jangan saudara berkata, oh tapi kan Pak Pendeta, latar belakang saya kan latar belakang yang gelap. Status keluarga saya kan status sosial yang miskin, yang rendah. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Nah, saya perhatikan dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh yang berhasil dan luar biasa. Sebetulnya latar belakang mereka bukan orang yang luar biasa. Karena bukan soal hebatnya kita yang membuat kita berhasil. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastikan siapapun engkau, apapun keberadaanmu saat ini, percayalah di tahun ini engkau bisa berhasil dan beruntung kalau engkau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan sederhana, bagaimana supaya saya berhasil dan beruntung? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri. Di ayat 2 dikatakan bersiaplah sekarang. Keberhasilan hanya orang-orang yang bersiap akan menikmatinya. Saya ingin tegaskan buat Bapak Ibu, keberhasilan bukanlah hasil sebuah takdir. Keberhasilan bukanlah sebuah hanya mimpi. Keberhasilan bukanlah sebuah garis tangan. Keberhasilan ditentukan oleh persiapan yang kita buat. Setiap orang-orang yang persiapannya bagus, maka saya percaya akan melihat keberhasilan dan keberuntungan yang bagus dalam hidupnya. Karena itu dapat saya simpulkan, kalau orang gagal, bukan karena Tuhan yang membedakannya, tetapi kalau seseorang gagal, itu karena dia gagal mempersiapkan dirinya. Karena itu orang-orang yang besar, yang punya keberhasilan yang luar biasa, adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan banyak hal dalam hidupnya. Saudara, persiapan kita harus luar biasa untuk berhasil luar biasa. Persiapkan karakter kita. Jangan jadi orang yang suka bersungut-sungut. Jangan jadi orang yang suka negatif. Jangan menjadi orang yang gak suka diarahkan. Tapi jadilah orang yang penurut. Jadilah orang yang rajin. Karena kalau orang malas, Alkitab bilang boro-boro berhasil. Makan saja pun jangan. Ya kan? Persiapkan talenta kita. Tuhan memberikan kita masing-masing talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Karena itu asah dengan bagus. Karena kalau kita asah talenta kita, kita pasti akan berhasil luar biasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Yang kedua adalah harus selalu disertai oleh Tuhan. Ayat 5 dikatakan, seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Yosua akan disertai. Keberhasilan Musa, keberhasilan Yosua bukan karena mereka orang hebat. Latar belakang Musa cuma seorang pelarian, cuma seorang gembala. Tapi bisa Tuhan pakai, Tuhan angkat menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu karena Tuhan yang menyertai dia. Artinya gini, kalau Tuhan yang sertai kita, Tuhan bisa pakai kita melakukan yang
hal-hal yang luar biasa. Musa disertai Tuhan, bayangkan Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Musa disertai Tuhan, Musa bisa membelah laut Tiberau. Dan saya perhatikan dalam Alkitab, Yusuf juga cuma seorang buangan. Yusuf juga cuma seorang budak. Tetapi karena dia disertai Tuhan, dalam kitab Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Tuhan membuat berhasil apa saja yang dikerjakannya. Berarti yang membuat kita berhasil faktor utama bukan kita, tetapi Tuhannya. Itu sebabnya pastikan engkau hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Karena kalau kita nggak disertai Tuhan, kita akan berubah menjadi orang sombong. Dan saya sudah disayangkan, orang sombong, Alkitab bilang akan dilawan, akan ditentang oleh Tuhan. Dan ujungnya akan menuju kepada kehancuran. Yang ketiga, bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Itu kita harus bertindak dengan hati-hati. Ayat 8 bilang begini, jangan lupa memperkatakan firman itu dan merenungkannya, supaya engkau bertindak hati-hati. Keberhasilan kita adalah tergantung apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan membentuk kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan menentukan keberhasilan kita. Itu sebabnya yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kita firman supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Firman Tuhan adalah buku pedoman, buku petunjuk. Sama seperti kalau kita membeli kendaraan, maka ada buku petunjuknya supaya kita mempergunakan buku itu untuk memperlakukan kendaraan kita dengan hati-hati. Kalau kita memperlakukan kendaraan kita dengan sembarangan, maka pasti akan rusak. Nah, itu sebabnya ada banyak orang karena tidak berhati-hati, akhirnya tidak sampai kepada keberhasilannya. Itu sebabnya kau sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan harus waspada. Apa yang mesti kita lakukan? Pikirkan dulu. Apa yang mesti kita lakukan? Kita ingat dulu ini sesuai nggak dengan firman. Kalau nggak sesuai jangan lakukan. Tapi kalau itu sesuai dengan firman, seberat apapun lakukanlah. Karena di situ ada Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Yang keempat adalah pastikan kita memiliki hati yang kuat dan teguh. Ayat 9 bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ketika kita mencapai keberhasilan dan keberuntungan kita, ada banyak hal persoalan di tengah jalan, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang luar biasa di tengah jalan, yang kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak sadar, kita bisa mundur, kita bisa menyerah, kita bisa tawar hati, kita bisa kecewa, dan akhirnya kita akan gagal. Itu sebabnya hal yang terpenting dalam hidup kita adalah menjaga hati kita supaya kita kuat. Tidak ada persoalan yang terlalu besar yang dapat menghancurkan kita. Sebab kalau kita kuat, kita akan terus maju. Dan Alkitab bilang, bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.